Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU-USD, seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan saya akan membahas juga untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis hari ini beserta indeks dolar. Ya oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas. Check it out. Oke, untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis hari ini ya, ada dua data high impact. Yang pertama, rilis pukul 19.30, ada data unemployment claim. Ini merupakan data high impact ya, yang rilis setiap minggu sekali, di mana mengukur tingkat pengangguran ya, atau klaim pengangguran. Jadi kalau kita lihat dari angka previous to forecast-nya, dari 218.000 diprediksikan ada kenaikan sebesar 222.000. Dan nantinya kalau hasil aktualnya sesuai dengan forecast, ada kenaikan angka di atas 222.000, maka kondisi tersebut akan berdampak terhadap indeks dolar, akan terjadi penurunan karena meningkatnya data klaim pengangguran di Amerika. Tapi sebaliknya, kalau angka aktualnya di bawah forecast, bahkan jauh di bawah previous, maka memperkuat indeks dolar ya. Artinya indeks dolar akan terjadi kenaikan. Dan data berikutnya akan rilis pukul 21.00, yaitu ada ISM Service PMI ya. Dari sini kalau kita lihat dari previous to forecast, ada 51,5%, forecastnya 51,7%. Jadi ada penguatan angka ya prediksinya. Jadi kalau nanti hasil aktualnya naik sesuai dengan forecast atau di atas forecast, maka akan berdampak terhadap indeks dolar, akan terjadi kenaikan. Tapi sebaliknya, kalau angka aktualnya di bawah forecast dan jauh di bawah previous, maka akan menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Artinya indeks dolar akan terjadi penurunan. Kesimpulannya dari dua data ini di jam yang berbeda ya untungnya. Jadi ada momentum 19.30 pembukaan sesi Amerika, jika mana sesuai dengan yang diprediksikan ada kenaikan, maka indeks dolar dikondisikan bisa terjadi penurunan. Dan pukul 21.00 kalau terjadi hal yang sesuai dengan yang diprediksikan, ada penguatan angka ya 51,7%, maka indeks dolar akan terjadi penguatan. Jadi kesimpulannya memungkinkan ada potensi koreksi, tapi di sesi Amerika di pukul 21.00 memungkinkan akan terjadi kenaikan pada indeks dolar. Dan apakah nanti akan berdampak terhadap XAU-USD sesuai dengan kondisi indeks dolar ketika menguat XAU-USD turun, atau ketika indeks dolarnya melemah XAU-USD naik? Dan hal tersebut tergantung dari kondisi sentimen pasar ya, melihat seperti apa dampak yang tentunya menjadikan keputusan si Jeremy Powell ya, yang rencananya akan memangkas tingkat suku bunga sebesar 50 basis point. Artinya kalau sentimen pasar melihat jangka panjang, berarti melihat dari kondisi perencanaan daripada si Jeremy Powell. Kalau kondisinya menurut saya data unemployment claim ini jelek ya untuk indeks dolar ya. Jadi jelek untuk indeks dolar, maka memungkinkan pasti XAU-USD akan terjadi kenaikan. Jadi tidak ada keraguan untuk si Jeremy Powell dalam memangkas tingkat suku bunga. Tapi kalau angka unemployment claim-nya ini bagus, mendorong indeks dolarnya menguat, maka ada potensi dua, yang pastinya indeks dolarnya akan terjadi kenaikan. Tapi kalau sentimen pasar melihat sikap si Jeremy Powell tetap untuk mendorong pemangkasan tingkat suku bunga dengan apa yang dia sudah komitmenkan, sentimen pasar melihat ke posisi itu ya, tentunya XAU-USD masih dalam posisi bullish. Artinya indeks dolar dan XAU-USD bisa searah. Begitu juga dengan kondisi ISM Service PMI ya. Jadi sudut pandangnya seperti itu. Maka dengan kondisi seperti ini teman-teman harap hati-hati melihat kondisi ketika rilis news. Apakah nanti akan menjadikan keputusan Anda untuk entry, atau akan menunggu dulu 30 menit sampai dengan 1 jam setelah terlihat arah pergerakan untuk indeks dolarnya kemana? Karena nantinya Anda bisa hubungkan terhadap pergerakan XAU-USD. Oke, sekarang kita akan membahas
indeks dolar ya secara keseluruhan dengan kondisi rilis news nanti malam. Langsung aja kita bahas, check it out. Oke, kalau kita perhatikan pergerakan indeks dolar, tadi sempat saya bahas juga ya di sesi Eropa, potensinya masih kuat untuk bergerak bullish dengan target area fair value gap di posisi 102.00 sampai dengan 102.39. Sebenarnya momentum indeks dolar sampai dengan saat ini ya, di minggu pertama dalam bulan Oktober ini menunjukkan potensi bullish yang sangat signifikan sejak dari hari Senin kemarin. Dan sampai dengan menjelang sesi Amerika nantinya terlihat belum ada konfirmasi atau menunjukkan aktivitas bearish sama sekali. Adapun nanti ketika rilis news menunjukkan unemployment claim ya, terjadi pelemahan pada indeks dolar contohnya ya, karena kita lihat tadi kan prediksinya ada penguatan angka, jadi setidaknya akan terkoreksi menuju area rally base rally setidaknya di 101.69 sampai dengan 101.58. Anda bisa pantau kembali di area tersebut apakah potensi indeks dolar setelah terjadi koreksi di area tersebut akan terjadi kenaikan. Tapi kalau nanti hasil unemployment claim-nya betul-betul menunjukkan positif ya, untuk pergerakan indeks dolarnya, artinya unemployment claim-nya angkanya turun, ya tentunya market indeks dolar akan terus bergerak bullish dan meliquidity area terdekatnya adalah 102.00 sampai dengan area fair value gap yang berkisaran 102.00 sampai dengan 102.39. Oke, sekarang kita akan lihat terhadap XAUUSD ya, korelasinya terhadap indeks dolar dan XAUUSD. Sekarang kita akan coba lihat di time frame 4 jam untuk market XAUUSD. Oke, untuk market XAUUSD di posisi candle time frame 4 jam ya, yang pasti terlihat penurunan ya untuk market XAUUSD dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dengan range sejauh ini ya, kalau kita lihat dari pagi tadi sampai dengan low ini mencapai 21 ya dolar per troy ounce. Jadi cukup besar sebenarnya dari potensi pelemahan hari ini. Ya kita ketahui memang secara keseluruhan untuk XAUUSD ini terlihat konsolidasi ya dari hari Senin sampai dengan hari Kamis ini. Jadi kalau kita lihat di time frame daily ini ya, jadi market itu bergerak dalam area range ini. Ya, ini batas bawah dan batas atas. Oke, ini low this week-nya minggu ini 2624.78, high-nya ada di 2673.26. Jadi secara keseluruhan pergerakan untuk XAUUSD ya itu masih memiliki kecenderungan konsolidasi. Jadi tidak menunjukkan aktivitas yang sangat volatile ya sejauh ini. Jadi bergerak terbatas, tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Tapi tetap kita akan melihat sejauh mana kondisi XAUUSD bertahan di posisi bullishnya ya. Ya kita ketahui di awal minggu ini ya, di awal hari Senin Selasa kemarin, dampak daripada geopolitik yang masih memanas ini yang menunjukkan kondisi XAUUSD bertahan sampai dengan posisi saat ini. Jadi sebenarnya rawan juga kalau kita lihat XAUUSD terhadap indeks dolar yang terus menguat, karena konfirmasi di market Euro USD dan GBP USD contohnya seperti ini sudah menunjukkan penurunan yang sangat signifikan ya. Nah ini posisinya, ini Euro USD dan GBP USD apalagi hari ini menunjukkan pelemahan yang sangat signifikan sekali gitu, dalam posisi ya dari hari Senin sampai dengan hari Kamis. Jadi secara keseluruhan dua market tersebut yang memang memiliki kecenderungan terhadap indeks dolar secara langsung, ketika indeks dolarnya menguat, Euro GBP tergolong reaksinya sangat cepat dan langsung menunjukkan penurunan berlanjut. Tapi tidak terhadap XAUUSD ya, yang karena memang pengaruhnya terhadap safe haven ya ataupun aksi jual itu sangat besar. Jadi saat ini safe haven untuk XAUUSD masih sangat kuat, maka dia bertahan di posisi yang dimana naik turunnya di area range terbatas. Ya setidaknya kita lihat hari ini nih, kalau nantinya hari ini
dia bergerak cukup kuat untuk menunjukkan momentum bearishnya ya, sampai mendekati area low this week-nya, atau dia break daripada batas area 2633 ya kurang lebihnya, maka di situ akan menunjukkan pergerakannya akan terus melemah. Dan nantinya non-farm payroll itu yang akan kita lihat seberapa besar dorongan momentum buyers dan sellers secara keseluruhan. Oke, sekarang kita akan coba lihat di time frame 1 jam ya, dengan kondisi market yang tentunya di time frame 4 jam ini saya melihat sebentar. Oke, ini sudah break daripada area previous daily low ya. Ada liquidity sedikit ya, maka yang perlu saya tandain adalah sisi area batas breakout di sisi ini. Kita akan tandain dulu. Ini udah di break karena dari sisi 2649 ya, ini menunjukkan adanya potensi penurunan karena saya lihat karena market saat ini menunjukkan pergerakan yang naik turun di range yang sama, setidaknya saya akan tandain dari sisi 2655.06. Kalau area ini di break, maka besar memungkinkan dia akan menunjukkan kenaikan kembali. Oke, range-nya sampai berapa nanti kita akan coba ukur, dan sekarang kita lihat dulu di time frame 1 jam. Oke, untuk time frame 1 jam ya, posisi sampai dengan saat ini sudah memasuki area zona pantau. Kalau kita lihat bertahap ya, ini saya geser dulu. Oke, jadi secara keseluruhan tadi sudah saya sampaikan, ketika batas breakout 2649 di break, maka kuat akan mengejar sisi previous daily low, dan ini sudah terjadi ya. Kemudian di time frame 1 jam ada pembentukan long legs doji ya. Setidaknya kalau ini terkonfirmasi candle impulsif bullish, maka akan ada potensi dia akan menguji sekali lagi dari sisi area di sini nih. Nah, ini akan diuji sekali lagi. Ini adalah merupakan batas breakout bertepatan dengan time frame 4 jam ya, di kisaran 2655.06. Ya, menurut saya kalau area batas breakout ini terjadi break area, maka berpotensi dia akan menunjukkan kenaikan ya. Sampai di area berapa? Jadi kalau kita tarik dari posisi tersebut ya, coba kita cek sampai sini. Nah, di situ ada area 78,6% ya, yaitu 2658.53. Ini target terdekatnya sampai dengan 2663.79. Oke, sampai sini minimal akan liquidity area previous daily high harusnya bisa sampai mendekati level ini. Oke, kita tandain dulu. Ini adalah target untuk hari ini ya. Oke, ada 2, 1, 2, dan ketiga sampai dengan 2669.35. Itu adalah batas atas. Tapi kalau posisi yang kita tandain dengan area zona pantau ini ternyata gagal menunjukkan bullishnya dan break di bawah previous daily low, maka ada potensi nantinya dia akan bergerak bearish sampai dengan area yang pertama 78,6%, 2645.51 udah terjadi, dan 2640 saya rasa sudah sangat dekat ya posisinya. Oke, jadi setidaknya saya akan lihat sebentar ini dari posisi, sebentar ya, saya cek dulu. Oke, ya, dia akan coba mengejar di 27,2% ya, mendekati area order block 2634.69. Nah, area sini menjadikan zona pantau berikutnya. Oke, di area sini. Ini adalah target. Selanjutnya target bawah di sisi ini ya. Oke, yang sudah kena posisinya saya hapus dulu. Ini sama ini ya. Oke, fokusnya di 2634.96, yaitu area order block yang ada di time frame 4 jam ya, di area sini. Jadi kalau kita coba detailkan untuk time frame 1 jam ya. Oke, di sini
Ini adalah target bawah. Oke, jadi secara keseluruhan sebenarnya kalau saya memang masih melihat dorongan masih sangat kuat ya untuk bergerak bullish, karena area zona pantau yang saat tanda ini merupakan area penting ya. Makanya ada penolakan dan berhenti di area tersebut, dan sudah terkonfirmasi ada impulsif bullish meskipun dorongan seller ini sangat kuat. Sebenarnya kalau mau cari konfirmasi posisi yang sudah saya tandain ini, harusnya dia berhasil break dulu seperti ini ya, breakout. Nah, ketika koreksinya ini Anda bisa cari 50% atau di area inverse fair value gap di posisi ini, dan buy sampai dengan previous daily high seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi menunggu konfirmasi dia breakout dulu. Tapi ya memang jaraknya cukup jauh ya kalau kita lihat antara low yang terbentuk hari ini sampai dengan target breaknya sudah mencapai hampir di atas $15. Oke, hampir mendekati $18. Ya itu posisinya. Jadi teman-teman, kalau saya melihat dengan kondisi seperti ini, saya masih akan mencoba mencari area yang memang memiliki probabilitas untuk buy. Ya, bisa di area zona pantau ataupun di order block atau nunggu batas breakoutnya. Oke, jadi teman-teman bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support ya channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Oke, semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.